sebuah mahakarya dari Japanese domestic market yang sampai saat ini kehadirannya masih dinanti-nantikan oleh penggemar otomotif di seluruh dunia. The Godzilla menjadi salah satu legenda persembahan dari Nissan. Inilah GT-R R35. Nissan merupakan salah satu brand otomotif Jepang yang namanya kian dilirik oleh para penggemar JDM di seluruh dunia. Preview kali ini sangat spesial karena mobil kali ini akan menjadi mobil JDM pertama yang akan kita kenal lebih dekat. Setelah sukses mengeluarkan Skyline GT-R pada tahun 2007, tepatnya tanggal 6 Desember di Tokyo Motor Show, Nissan memperkenalkan Nissan GT-R terbaru. Walaupun sesama GT-R, akan tetapi generasi terbaru ini memang banyak berubah dari sisi desain eksteriornya dibandingkan generasi sebelumnya, yaitu Skyline GT-R. GT-R yang juga disebut R35 ini memiliki bodi yang lebih gemuk dan lebih gagah seperti pencampuran antara DNA Nissan Skyline dan Nissan Skyline GT-R. Sebagai penerus dari jajaran Skyline GT-R, R35 akhirnya dikeluarkan pada bulan Maret di seluruh dunia. Darah Skyline GT-R R34 tergambar jelas dari lampu belakang yang berbentuk bulat. Nissan GT-R R35 masuk ke dalam jajaran mobil sport yang tentunya tidak kalah dengan mobil-mobil sport Eropa. Di Indonesia, banyak yang mengidolakannya sebagai salah satu mobil JDM impian. Apakah Nissan GT-R ini adalah mobil idaman kalian? Coba tulis di kolom komentar. I want a GT-R. Mobil ini spesial salah satunya karena mesin dan transmisinya dibuat secara spesifik sebagai salah satu mobil sport terbaik yang dikeluarkan oleh Nissan. GT-R R35 dikatakan terinspirasi dari robot Gundam. Shiro Nakamura, head designer Nissan, membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa GT-R ini sama sekali tidak meniru desain mobil-mobil Eropa sehingga budaya Jepang sangat tercermin dari mobil ini. Pencipta video game Gran Turismo pun ikut berpartisipasi dalam membangun mobil ini, yaitu untuk merancang tampilan pada layar multifungsi yang menjadi salah satu fitur keren dari mobil ini. GT-R R35 dikatakan sebagai mobil facelift kedua. Model facelift pertama dikeluarkan pada tahun 2013. Dari segi eksterior dan interiornya mengalami update dan improve. Namun secara keseluruhan karakternya masih sama dengan versi pertama dari tahun 2007. Pada tahun 2021 Nissan meluncurkan R35 Nismo yang berangkat dari divisi balap Nissan. Sehingga versi Nismo dari GT-R ini diklaim sebagai mobil sport tercepat yang difokuskan dalam trek. GT-R R35 Nismo disebut sebagai generasi terakhir dari R35 karena Nissan sedang mempersiapkan R36 sebagai generasi selanjutnya. Sejarah panjang Nissan memang patut kita apresiasi. Contohnya dari Nissan GT-R R35 ini. Bagian depan mobil ini merupakan versi facelift kedua yang mana lampu depan body kitnya lebih tampak modern, sporty dan agresif. Terlebih lagi jika warna mobilnya serba hitam seperti ini, jadi lebih gagah kelihatannya. Lampu depannya terasa lebih sipit dibandingkan model facelift pertamanya dan sudah menggunakan daytime running lights yang berbentuk garis melengkung mengelilingi lampu LED-nya. Dari garis-garis lekungan yang didesain lebih lancip, memang kelihatan kalau tampak depan mobil ini seperti ditarik ke atas, yang kalau diartikan beneran facelift. Grill dan body kitnya terasa lebih lebar karena lips depan yang mencolok. Di bagian grillnya seperti yang biasa kita lihat ada emblem ikonik GT-R. Pada kap mesinnya ada lubang sirip karena mesin mobil ini kencang pastinya menghantarkan panas sehingga
Lubang tersebut akan menghantarkan udara panas keluar melalui kap mesin. Saya spill sedikit apa yang ada di balik kap mesinnya. Mesin 3,8 liter V6 twin turbocharged dengan emblem hand built by Tsunemi Oyama. Ini juga menjadi salah satu faktor mengapa GT-R ini terasa personal bagi setiap orang. Karena Nissan seperti menaruh seluruh hati dan effortnya dalam membuat sebuah GT-R. Nanti kita akan coba di jalan raya bagaimana performa dari mesin mobil ini. Di bagian samping GT-R R35 memang tidak terlalu memiliki lekukan tajam. Desain bodi mobilnya dibuat tebal seperti berotot. Namun walaupun tebal tapi bisa mengimbangi aerodinamika dari mobil ini ketika berlari kencang. Dari bagian kaca depan ke kaca belakang terlihat menyerupai segitiga. Walaupun berbentuk coupe atau 2 pintu, mobil ini bisa memuat 4 orang karena adanya tambahan kursi belakang walaupun mungkin tidak begitu luas. Menggunakan velg ring 20 berpalang 5 yang cocok untuk mengimbangi badannya yang cukup besar. Kaca jendelanya juga sudah frameless seperti mobil sport pada umumnya. 2 lampu bulat ini menjadi desain yang ikonik karena diambil dari Nissan Skyline GT-R R34 yang sangat sukses pada masanya. Nissan mengambil keputusan yang tepat untuk tetap memasang desain lampu dari R34 ke R35 karena kesan sportinya menurut saya tetap terjaga. Di bagian belakang sudah terpasang juga spoiler yang bukan hanya cocok dari sisi desain tapi juga berfungsi sebagai sistem aerodinamis dari mobil ini. Di samping kanan terdapat lambang GT-R dan ada 4 buah tailpipe sebagai penghantar suara dari sang Godzilla. Yang menarik adalah untuk sebuah mobil sport, Nissan memberikan space bagasi yang cukup luas untuk kita bisa menaruh barang seperti koper besar ke dalamnya. Oke, begitu tutup pintu sangat terasa kalau mobil ini sangat kokoh. Pintunya cukup tebal dan ada pengait antara pintu dan bodi mobil yang dimana kalau pengait tersebut udah mengunci secara sempurna akan berfungsi menambah rigid dari mobil ini. Joknya juga nyaman dan ketika membeli mobil ini standar jok yang diberikan adalah bucket seat dari Recaro. Jadi terasa amat sangat sporty. Setirnya mungkin bisa dibilang simple, nyaman digenggam karena menggunakan material kulit dan dilengkapi dengan beberapa shortcut yang memudahkan pengemudi tentunya. Dan yang saya suka adalah emblem GT-R yang ada di tengahnya ini. Seakan-akan terus mengingatkan pengemudi bahwa yang sedang dikendarai tidak lain adalah sebuah monster di jalanan. Bagian dalamnya simple tapi tetap dengan desain yang sporty karena didukung dengan beberapa bagian yang diberikan sentuhan carbon fiber yang dipadukan dengan material leather untuk menambah kesan premium mobil ini. Fitur yang ada di dalam mobil ini juga sudah dilengkapi pada layar touchscreen yang cukup besar. Di dalam layar ini terdapat fitur-fitur seperti audio, navigasi, pengaturan lainnya hingga Apple CarPlay. Layar tersebut juga bisa dikendalikan dengan touchscreen maupun tombol yang berada di dekat dengan rem tangan pada konsol tengah. Instrumen klasternya masih menggunakan desain indikator klasik dan belum memakai layar digital, akan tetapi sudah menggunakan carbon fiber sebagai pemanis tampilan instrumen klaster tersebut. Tepat di bawah pengaturan climate control, ada 3 tombol dengan icon berbeda yang berfungsi sebagai pengaturan mode berkendara, pengaturan suspensi, dan pengaturan ESC atau Electronic Stability Control yang sangat diperlukan untuk mobil-mobil kencang seperti GT-R R35 ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari mencoba si Godzilla ini ke jalan raya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ke channel Prestige Production serta like dan share video ini jika mau lihat saya mencoba luar biasa mobil-mobil lainnya.
Seperti yang tadi saya sudah perlihatkan, ada mode berkendara dan mode suspensi yang bisa kita atur. Pada mode berkendara ada pilihan safe dan sport yang ditandai dengan lambang R dari GTR. Nah, kalau udah merah artinya udah on modenya. Oke, sekarang kita coba gas ya. Nah, untuk sebuah JDM ini tarikannya luar biasa pada mode sport ini. Suara yang dihasilkan dari keempat tailpipe pun lebih kencang ya. Ini luar biasa sekali. Nissan GT-R R35 ini memiliki mesin 3,8 liter V6 twin turbocharged dengan penggerak all-wheel drive. Jadi menurut saya ini gak heran kenapa mobil ini bisa berlari sangat kencang dan dapat menempuh 0 ke 100 kurang dari 3 detik. Diklaim itu hanya 2,7 detik saja. Gak kalah dengan mobil-mobil Eropa karena top speednya juga bisa mencapai 315 km per jam. Nissan Skyline GT-R R34 itu tadinya hanya 2600 cc aja udah sangat kenceng, sehingga mendapatkan julukan Godzilla. Nah, sekarang ini lebih gila lagi. Nissan menciptakan monster dengan menaikkan cc hingga 1200 menjadi 3600 cc. Mengapa disebut Godzilla? Selain kita tahu bahwa film Godzilla memang berasal dari Jepang, tapi julukan ini pertama kali diberikan oleh sebuah majalah Australia untuk Skyline GT-R R32. Mereka mengartikan bahasa Jepangnya monster itu dengan menyebutkan Godzilla. Dan karena pada saat itu Skyline GT-R R32 memenangkan seluruh ajang balap dunia sekitar tahun 1989 sampai 1997 pada saat itu. Julukan tersebut terbawa hingga R35 saat ini yang diperkenalkan oleh Nissan sebagai pengganti generasi Skyline GT-R. Dan menurut saya ini mobil memang benar. Nissan menciptakan monster dengan 565 horsepower dengan torsi 632 Nm. Nah, ada dua pilihan suspensi pada mobil ini, yaitu comfort dan sport tentunya. Mode sportnya yang pasti untuk menjaga stabilitas mobil saat berlari kencang pada mode berkendara sport, sehingga performa dari mobil ini bisa dirasakan secara maksimal. Semua mobil kencang itu perlu diimbangi dengan sistem pengereman yang baik tentunya, supaya menjaga mobil dapat berhenti dengan baik. Jadi mobil itu bukan cuma bisa ngebut kencang, tapi harus juga bisa ngerem dengan baik. Kalau nggak nyelonong terus. Dan dari kecepatan tinggi bisa ngerem itu sangat krusial. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan semua aspek tersebut. Dari segi mesin maupun desain eksteriornya, menurut saya tidak heran kalau GT-R menjadi incaran para penggemar JDM. Nissan GT-R dengan tipe T-Spec dan Nismo merupakan mobil sport terkencang yang pernah diproduksi oleh Nissan. Perkembangan di dunia otomotif menurut saya sangat mengasyikan karena para brand terus bersaing dalam inovasi dan kecepatan, sehingga selalu ada hal baru yang bisa kita coba. Tapi kalau buat saya sekarang, Nissan GT-R R35 memang patut masuk ke dalam garasi para pecinta JDM.